Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Suci Fatmawati, Prodi PG PAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Studi Analisis Pelaksanaan Asesmen Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran. Dosen pembimbing pertama, Bapak Dr. Mas Nipal MPD, dan dosen pembimbing kedua, Bapak Dr. Helmi Aziz MPDI. Studi analisis pelaksanaan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran. Latar belakang masalah. Permasalahan mengenai asesmen terhadap perkembangan anak usia dini merupakan salah satu masalah yang masih ada hingga saat ini. Asesmen terhadap perkembangan anak usia dini merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisis data mengenai perkembangan anak usia dini. Di antaranya, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan juga seni. Dalam melaksanakan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini, diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Di antaranya, observasi, percakapan, unjuk kerja, penugasan, hasil karya, catatan anekdot, dan portofolio. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 23 Agustus tahun 2021, bahwasanya di KB Kolbun Syakir Pangandaran, hasil asesmen dijadikan sebagai media komunikasi antara guru dan juga orang tua peserta didik. Namun, teknik pengumpulan data menggunakan portofolio tidak digunakan atau tidak dilaksanakan di KB Kolbun Syakir Pangandaran ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UMAH pada tahun 2020 di TK Islam Kanita Tiara Bakti Sukoharjo, bahwasannya di TK ini penilaian tidak dicatat dengan lengkap. Selain itu, hasil penilaian selama 1 semester tidak dijadikan sebagai acuan dalam membuat program pembelajaran di semester selanjutnya. Wertham dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengemukakan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk membekali peserta didik dengan pembekalan PAUD yang berkualitas adalah melalui asesmen yang efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana hasil analisis pelaksanaan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat KB Kolbun Syakir Pangandaran dalam melakukan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk mendeskripsikan hasil analisis pelaksanaan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat KB Kolbun Syakir Pangandaran dalam melakukan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di KB Kolbun Syakir Pangandaran pada bulan November sampai bulan Desember tahun 2021. Adapun data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari foto dan juga dokumentasi mengenai asesmen terhadap perkembangan anak usia dini. Sumber data terdiri dari subjek dan objek, di mana subjek adalah kepala sekolah dan guru, sedangkan objek adalah pelaksanaan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Kemudian pemeriksaan keabsahan data terdiri dari validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan juga objektivitas. Hasil penelitian, penyusunan program asesmen di KB Kolbun Syakir Pangandaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari asesmen sebelumnya, yang kemudian diturunkan ke dalam program pembelajaran tahunan, program pembelajaran semesteran, RPPM, dan juga RPPH. Di mana penyusunan ini dilakukan oleh pengelola atau kepala sekolah dan juga semua guru, baik dari kelompok A maupun kelompok B, yang dilakukan di satu tempat ketika akan memasuki tahun ajaran baru. Instrumen yang digunakan untuk menilai yaitu observasi, penugasan hasil karya, dan juga catatan anekdot. Prinsip asesmen yang harus dipegang guru adalah seluruh prinsip yang berada dalam pedoman kurikulum PAUD tahun 2013. Kemudian waktu pelaksanaan atau pencatatan yaitu dilaksanakan setiap hari setelah selesai kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendokumentasian dilakukan berdasarkan kategori dari masing-masing penilaian. Kemudian untuk pengolahan data terdiri dari penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan, dan juga penilaian semesteran. Pelaporan hasil asesmen terhadap perkembangan anak usia dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran dilakukan kepada orang tua dan juga sekolah, di mana kepada orang tua dilakukan setiap hari, baik melalui media WhatsApp, grup antara guru dan juga orang tua peserta didik, maupun ketika bertemu secara langsung di sekolah. Selain itu, pelaporan kepada orang tua juga dilakukan di akhir semester melalui buku raport yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pelaporan kepada sekolah juga dilakukan setiap hari. Hal ini karena kepala sekolah ikut andil dalam proses pembelajaran
yang dilakukan di KB Kolbun Syakir Pangandaran. Dan juga pelaporan kepada sekolah dilakukan di akhir semester guna juga sebagai arsip penilaian peserta didik selama 1 semester. Selanjutnya, hasil asesmen terhadap perkembangan anak usia dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran ditindaklanjuti. Yang pertama, digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran. Yang kedua, digunakan sebagai bahan acuan dalam membuat atau merencanakan program pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan komunikasi antara guru dan juga orang tua peserta didik. Dan yang keempat, digunakan untuk keperluan administratif. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini di KB Kolbun Syakir Pangandaran terdiri dari bagi guru dan juga bagi sekolah, di mana faktor pendukung bagi guru adalah adanya rasa tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik untuk membantu perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, terjalinnya komunikasi yang baik atau terjalinnya kekompakan di antara satu guru dengan guru yang lainnya. Sedangkan faktor penghambat guru adalah kurangnya pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan guru dalam melaksanakan asesmen terhadap perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, faktor pendukung sekolah adalah adanya buku-buku mengenai asesmen perkembangan anak usia dini, APE, dan juga kepala sekolah yang sering mengingatkan guru untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan anak usia dini. Faktor penghambat sekolah adalah penilaian terhadap perkembangan anak usia dini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.